Baik, selamat pagi. Pada hari ini tanggal 18 April tahun 2023 di Mumbai. Kesempatan pada hari ini kami mau sampaikan, mengajak dan mendesak kepada negara Republik Indonesia, terutama kepada Presiden Republik Indonesia dengan kabinetnya dan juga DPR RI dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita mau selesaikan masalah Papua. Di media kita sudah tahu semua bahwa di Papua terjadi konflik yang makan banyak korban. Itu kita sudah ketahui, baik itu masyarakat Indonesia bahkan juga masyarakat internasional. Dan konflik ini bukan mulai dari sekarang, tetapi sudah dari sejak Indonesia bergabung itu dengan kekerasan, dengan memaksakan diri untuk datang dengan pertempuran, sehingga Yosep Sudarso bisa gugur di Arapura karena memang Indonesia masuk ke tanah Papua dengan perang, dan sampai hari ini perang itu sedang berlangsung dan banyak korban yang berjatuhan di atas tanah ini. Terakhir kita sudah dengar bahwa ada belasan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang gugur ditembak oleh Ergianus Kogoya sebagai panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Donggama, dan hari ini dalam keadaan kondisi yang panas. Dan untuk itu kami mau sampaikan kepada negara Republik Indonesia, khususnya Joko Widodo, mendesak supaya Joko Widodo, mari kami dari organisasi Papua Merdeka yang ada di Mumbai, kami berpikir dengan cara damai, dengan kasih, kami berjuang, kami ada di dalam kota untuk kita bisa duduk bicara secara damai di bawah pengawasan pihak ketiga, yaitu terutama dari Dewan Keamanan PBB. Ya, kami dari saya politik itu tidak dimasalah karena memang kami ada bersama-sama dengan masyarakat Papua dan juga non Papua, ada di tengah-tengah masyarakat, dan kami rasa kami hidup sama-sama untuk saling menghargai, mengasihi. Tetapi untuk mendudukan mereka dan pegang senjata itu tidak mungkin, sehingga kami dari organisasi Papua Merdeka di dalam negeri mendesak untuk Joko Widodo harus buka diri, beranikan diri, dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi di hadapan Tuhan yang kasih tugas yang besar, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia hampir 15 tahun, harus punya tanggung jawab untuk tidak boleh ada terjadi pengorbanan di atas tanah ini. Ya, kita lihat saja pengorbanan yang terjadi di atas tanah ini. Kasihan TNI yang gugur adalah mulai dari jenderal sampai yang masih prajurit. Ya, untuk itu mari kita rasa kita berdosa, ya, berdosa dengan gugurnya pasukan Tentara Nasional Indonesia dan juga masyarakat sipil orang Papua yang tertembak, ya, lain dimutilasi, lain dihilang, ya, seperti pendeta Ebi Bagong, ya, yang ada di Intan Jaya yang hilang dan sampai hari ini belum tahu posisinya. Itu mari jangan terjadi lagi. Oleh sebab itu mari kita mau sama-sama untuk cari jalan keluar cara damai di bawah meja perundingan. Ya. Masalah Papua ini kamu mau berantas itu tidak akan terjadi. Ya. Panglima ko ada di Dungga, ada di Kenyam, ada di Wamena untuk mau lihat kondisi secara nyata dan mau perintah untuk berantas itu tidak akan, karena ini masalah organisasi. Ergianus adalah Kodam 3, ya, dari 33 Kodam dari menurut kelompok mereka, ya, itu 33 Kodam, dan di antara 33 itu belum semua bergerak. Ya, di antara Kodam 33 dan juga ada pasukan TPN yang lain yang belum bergerak, ya, sehingga kalau itu serentak bergerak itu berarti itu Indonesia akan korban banyak pasukan Indonesia. Bahkan juga, ya, ini kami khawatir karena kalau masyarakat Papua korban itu kami khawatir jangan sampai masyarakat non Papua akan korban lagi, sehingga belum terjadi sampai di sana. Demi kemanusiaan, demi keselamatan, demi untuk kasih Tuhan, ya, kami mengajak dengan
hati yang sangat tulus kepada negara Republik Indonesia untuk mari ya kita hargai pasukan yang bertugas, kita hargai masyarakat Papua, non Papua yang ada di atas tanah Papua dan sudah hidup bertahun-tahun di atas tanah ini dan hidup dengan aman. Mereka sudah berusaha sampai mereka bisa hidup dengan baik di atas tanah ini. Kita harus jaga dan mari dengan cara damai kita harus cari jalan keluar, yaitu bagaimana pemimpin dengan pemimpin bisa duduk di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB untuk kita duduk sama-sama bagaimana untuk kita bisa negosiasi supaya nantinya kalau memang Papua harus merdeka berarti Indonesia adalah orang tua kami ya. Banyak didikan yang dididik oleh negara Republik Indonesia, banyak jaksa dan Indonesia sudah berikan kepada kami dan tidak mungkin Indonesia itu dilupakan, tidak mungkin Indonesia lepas dan dalam proses pembangunan negara Papua Barat pasti Indonesia terlibat ikut serta dalam mengelola sumber daya alam. Oleh sebab itu mari ya hanya kekuasaan negara itu yang kita bagaimana untuk pengembalian supaya kita bisa kelola sama-sama dan kita bisa hidup bersama-sama berdampingan antar negara yaitu negara Papua Barat dan juga negara Republik Indonesia. Yang kami sampaikan pada siang hari ini kesempatan ini ya karena ini masalah Papua, masalah internasional, masalah PBB sehingga PBB juga pasti rasa tanggung jawab untuk kesalahan mereka waktu lalu bagaimana junta bisa serahkan Papua kepada Indonesia tanpa melibatkan orang Papua sendiri dan akibat daripada kesalahan daripada junta itu korban banyak yang terjadi di atas tanah ini dan juga pasti itu junta dan UN mereka harus tanggung jawab di atas tanah ini ya. UN sendiri harus ambil alih tanah ini bahwa harus ada temporary authority ya pemerintahan kekuasaan sementara ya harus ambil alih oleh United Nations ya oleh PBB supaya bisa masalah bisa awal kembali ya, sejak 60-an itu. Jadi dengan demikian masalah Papua bisa tidak jadi korban, makan korban banyak lagi, keluarga tidak ada tangis ya sedih menangis lagi, tetapi bisa ya baik itu pasukan TNI dan keluarganya sangat tangis ketika melepaskan mereka tugas di tanah Papua ya itu sangat sedih sekali, kami rasa hati hancur, tetapi itu sudah ya orang Papua juga banyak ibu-ibu yang menangis karena anak-anak mereka ditembak, dipenjarakan, disiksa, ya, dimutilasi dan lain-lain sehingga ini sama-sama tangisan daripada air mata mama-mama, ibu-ibu baik Indonesia bahkan juga orang Papua. Ini siapa yang berdosa di depan mata Tuhan itu menjadi tanggung jawab kita ada di atas pundak negara Republik Indonesia, pemimpin negara Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dan juga ada di atas pemimpin organisasi Papua Merdeka yaitu pemimpin yang ada ya. Oleh sebab itu mari ya kita mau selesaikan masalah Papua dengan cara damai ya, dengan cara kasih ya. Mari ya menghargai pada di dalam diri kita itu kita sembah Tuhan. Negara Indonesia itu bukan negara komunis atau negara yang tidak mengakui. Tidak. Negara Indonesia itu negara yang mengakui Tuhan. Oleh sebab itu mari ya sesuai dengan ajaran agama kita berdasarkan ajaran agama. Entah itu ajaran agama berdasarkan Alkitab atau Al-Quran ya. Mari kita mau selesaikan semua masalah ini dengan cara damai, mengedepankan Tuhan, kasih Tuhan didepankan sehingga jalan keluar yang terbaik ya. Ya kita diberkati, kita tidak rasa beban untuk kita tidak tanggung darah orang lain ya yang korban itu. Jadi mari kami mengajak, kami mendesak negara Republik Indonesia untuk segera ya buka diri sebelum banyak korban berjatuhan ya, banyak korban berjatuhan. Ini kalau kau sudah mekarkan provinsi ya 6 provinsi, tetapi kalau kondisi aman kau mau kembangkan bagaimana? Kalau tidak aman ya itu sama saya kau tipu diri sendiri karena kirim pasukan banyak-banyak di atas tanah ini berarti kondisi tidak aman dan pembangunan tidak akan jalan, bahkan juga yang lancar berjalan adalah pembantaian, saling permusuhan, saling tembak menembak, saling jaga-jaga, itu yang akan berlangsung di atas tanah ini.
Sehingga kalau betul punya hati rasa menyembah kepada Tuhan, berarti mari kita kedepankan Tuhan, dan Tuhan yang ambil alih untuk selesaikan masalah Papua dengan cara Tuhan sendiri. Ya. Kalau kita tidak depankan Tuhan, berarti murka Tuhan akan menimpa kepada siapa yang bersalah, siapa yang merampas, siapa yang merampok, siapa yang menguasai, akan kena musibah. Ya. Itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin negara Republik Indonesia, dan juga Tuhan yang lindungi seluruh pasukan TPNOPM dan juga seluruh orang Papua di atas tanah ini, dan Tuhan bisa cari jalan keluar yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan sendiri di atas tanah ini. Mari Tuhan berkati. Shalom Papua merdeka.